Selamat datang kembali di Ngulik Teologi. Wah, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Hari ini kita bakal ngulik topik yang jujur aja berat, tapi juga seru banget. Sesuatu yang sering jadi perdebatan dan pastinya bikin kita mikir, sorga dan neraka, ini beneran tempat atau cuma simbol aja ya? Nah, ini dia nih pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin kan? Kalau kita percaya Tuhan itu sumber kasih, kok bisa ada konsep hukuman yang kekal? Pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita untuk ngulik semuanya lebih dalam hari ini. Dan biar kita nguliknya nggak ngasal, pembahasan kita kali ini berakar dari sebuah kajian akademis yang keren banget. Ini dari artikelnya Patinaja, Octavianus, dan Wow, yang secara khusus ngebahas pandangan Kristen progresif soal sorga dan neraka. Jadi obrolan kita dijamin berbobot. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lempar pertanyaan besarnya. Terus kita selamatin pandangan Kristen progresif. Habis itu kita lihat Alkitab bilang apa. Kita juga bakal napak kelas perdebatannya dalam sejarah. Dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita sebagai orang percaya? Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke perspektif pertama, Kristen progresif. Jadi, gerakan ini tuh intinya berusaha bikin iman Kristen terasa nyambung sama dunia modern. Mereka bertanya, gimana caranya kita memaknai doktrin-doktrin lama di zaman sekarang yang udah beda banget? Salah satunya ya soal sorga dan neraka ini. Nah, ini dia salah satu ide utamanya dari pemikir progresif kayak Rob Bell. Menurutnya neraka itu bukan tempat penyiksaan nanti di akhirat, tapi sebuah kondisi yang kita ciptakan sendiri di sini sekarang. Pas kita milih buat nolak kasih Tuhan. Jadi neraka itu lebih soal kondisi hati di dunia. Ini nyambung banget sama yang tadi. Tokoh lain, Brian McLaren, bilang kalau istilah kayak api neraka itu sebaiknya kita pahami sebagai metafora. Simbol buat apa? Buat proses yang mungkin menyakitkan, di mana kita dikonfrontasi sama dosa-dosa dan ketidakadilan kita. Tujuannya itu pemurnian, bukan penyiksaan. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, semua pandangan progresif ini berangkat dari satu penekanan kuat, kasih Tuhan yang universal. Buat mereka, konsep hukuman abadi yang kejam itu rasanya nggak cocok sama karakter Tuhan yang maha kasih. Makanya, mereka menafsirkan ulang doktrin-doktrin ini jadi lebih simbolis. Oke, kita udah dengerin argumen dari sisi progresif. Sekarang, mari kita putar balik. Kita bakal masuk ke jantung dari artikel penelitian ini. Gimana sih Alkitab sendiri ngomongin ini? Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, apakah teksnya benar-benar mendukung penafsiran simbolis? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bahasa Yunaninya. Istilah pertama ini, kolasis aionios, bisa dibilang jadi fondasi pandangan tradisional. Kolasis itu hukuman. Nah, yang krusial itu kata aionios. Di ayat yang sama, kata ini dipakai buat hidup yang kekal dan hukuman yang kekal. Jadi, argumennya, kalau hidupnya kekal, ya hukumannya juga kekal durasinya. Istilah kedua, Hades. Ini dipakai di perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ingat kan? Di situ, Yesus ngegambarin Hades sebagai tempat di mana orang masih sadar, masih punya ingatan, dan merasakan penderitaan. Gambaran ini jelas lebih dari sekedar simbol rasa bersalah. Ini kedengarannya kayak sebuah realitas. Dan yang terakhir, Limne Taupiros, atau lautan api. Ini adalah gambaran puncak penghakiman di Alkitab. Bukan tempat buat pemurnian sementara, tapi tujuan akhir dari semua kejahatan, bahkan maut itu sendiri. Ini bicara soal sebuah keadilan ilahi yang final, yang tuntas. Nah, tabel ini ngerangkum perdebatannya dengan pas banget. Di satu sisi, ada analisis teks yang nunjukin makna yang lebih literal dan punya konsekuensi kekal. Di sisi lain, ada penafsiran ulang yang melihatnya sebagai simbol. Sama-sama baca teks yang sama, tapi kesimpulannya bisa beda jauh. Keren ya? Teman-teman mungkin mikir, wah ini perdebatan zaman now banget ya. Ternyata salah besar. Ketegangan antara dua pandangan ini tuh udah ada dari zaman gereja mula-mula. Ini bukan pertanyaan baru, ini percakapan teologis yang udah berabad-abad umurnya. Coba lihat ini. Di abad ketiga, ada bapak gereja namanya Origenes yang percaya bahwa pada akhirnya semua ciptaan akan dipulihkan kembali kepada Tuhan. Tapi, 2 abad kemudian, Agustinus ngasih argumen tandingan yang kuat. Menurutnya, keadilan Tuhan yang sempurna menuntut adanya konsekuensi kekal, sama seperti kasihnya membeli hidup kekal. Jadi, kelihatan kan polanya? Gerakan Kristen progresif hari ini sebenarnya lagi menghidupkan kembali percakapan yang sama dari masa lalu. Mereka lebih condong ke pandangannya Origenes.
Dengan melihat sejarahnya, kita jadi sadar kalau perdebatan ini tuh dalam banget akarnya. Oke, setelah kita jalan-jalan dari teologi progresif, bahasa Yunani, sampai sejarah gereja, mungkin ada yang nanya, terus apa pentingnya buat gue sekarang? Pertanyaan bagus. Yuk kita lihat kesimpulan dari artikel ini tentang dampak nyata perdebatan ini buat kehidupan iman kita sehari-hari. Jadi, menurut artikel ini ada 3 implikasi besar. 1, secara akademik, ini dorong kita buat belajar Alkitab lebih serius, gak cuma ikut-ikutan tren. 2, buat gereja, ini jadi pengingat buat ngajarin sifat Tuhan secara utuh, kasih, dan adil. Dan 3, secara misi, ini menegaskan lagi betapa penting dan mendesaknya tugas kita buat nyebarin Injil. Dan pada akhirnya pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Ini bukan soal milih Tuhan yang penuh kasih atau Tuhan yang adil. Justru iman Kristen itu ngajak kita buat memegang erat kedua-duanya. Tantangannya adalah gimana kita menghidupi ketegangan yang indah ini dalam iman kita. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin pembahasan yang lumayan dalam ini sampai akhir. Semoga obrolan kita bisa jadi bahan renungan yang bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di episode Ngulik Teologi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.